Baik, sahabat Circles, senang sekali malam hari ini kembali berjumpa dalam kelas belajar bersama edisi 14 Juni 2021. Selamat datang dan selamat bergabung yang baru saja bergabung. Kelas belajar bersama pada malam hari ini akan diampu oleh Ibu Rita Wahyu. Topik yang akan dibahas malam hari ini yaitu Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Ibu Rita Wahyu adalah seorang pengajar sastra Ibrani di Biblical Hebrew Research Center. Beliau juga merupakan anggota Dewan Penasehat Circles Indonesia. Senang sekali malam hari ini bersama kembali dengan Ibu Rita Wahyu. Selamat malam Ibu Rita Wahyu. Ya, ini adalah semuanya. Selamat malam Ibu Rita. Kebab pada malam hari ini adalah edisi kedua ya, sahabat Circles. Nanti untuk sesi kebab akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama pemaparan materi oleh Ibu Rita Wahyu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja Ibu Rita Wahyu, saya persilahkan untuk boleh memulai. Mari Ibu. Terima kasih, selamat malam semua. Sehat ya? Kita akan mulai. Saya akan sharing. Semua bisa melihatnya ya. Terima kasih moderator Sis Novita. Beshem ha'af ben Firuah HaKodesh Ha'elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Bahasan kita malam ini adalah Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Seperti minggu yang lalu, kita juga akan belajar mengenai sejarah di dalam Alkitab. Setelah hari-hari yang sebelumnya kita banyak sekali belajar filsafat, sekarang kita belajar sejarah dan antropologi budaya Ibrani atau Yahudi ya. Baik, Tuhan Yesus dan perempuan Samaria, topik bahasan kita, dan kita juga mengarah pada apa yang dimaksud dengan perjanjian Yehosua kedua. Nah, mungkin ada banyak yang belum tahu mengenai perjanjian Yehosua yang kedua, karena memang ini banyak yang belum tahu mengenai ini atau jarang sekali dibahas. Padahal itu bahasan ini ada juga dalam Yohanes pasal 4 ini ya. Jadi Berit Yehosua Bet, perjanjian Yehosua yang kedua ya. Kita nanti akan belajar bersama-sama dan tentu saja kita akan mendiskusikannya. Dan topik kita seperti topik-topik yang lalu, saya selalu menitik beratkan pada tinjauan antropologi budaya Semitik. Dan kita akan belajar banyak mengenai itu. Dan pelajaran saya selalu mengarah kepada kitab genealogi, yaitu kitab Kejadian. Jadi apapun yang kita bahas di Perjanjian Baru, itu semuanya itu runut dan akarnya itu berasal dari kitab Kejadian. Dan mengenai Yesus dan perempuan Samaria itu juga memiliki akar di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Saya nggak akan lari dari situ, karena ada banyak sekali teolog Barat itu yang menganggap Perjanjian Lama itu sebuah kompilasi, bahkan sejarah mengenai Israel itu baru dibuat setelah zaman Exodus. Jadi menganggap ada misalnya teori JEDP, ya itu kan teori yang baru muncul pada abad 19 dan saya tidak menyetujui itu. Makanya saya selalu mengajak orang-orang Kristen untuk kembali ke Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, supaya kita tidak menganggap bahwa Perjanjian Lama itu sebuah, atau tepatnya Torah itu sebuah kompilasi, bukan. Torah adalah satu kitab yang integral, ya, yang tidak terpisahkan, yang semuanya berasal dari titik mulanya, yaitu kitab Kejadian atau kitab genealogi. Dan kita belajar mengenai the genealogy of Abraham, yang dimana Abraham melalui istrinya Ishak
istrinya Sarah melahirkan Ishak, ya. Dan dari Ishak kemudian ada 2 putra yang lahir, yaitu Yakub dan Esau. Nah, Tuhan memilih dari Yakub, yang dimana Yakub ini memiliki 12 putra. Dan di antara 12 putra itu yang menjadi pokok bahasan kita malam ini adalah putra yang bernama Yusuf dan putra yang bernama Yehuda. Nah, jadi ada dua orang yang penting di antara 12 itu yang menjadi pokok bahasan kita malam ini. Nah, yang perlu kita ketahui, di antara ke-12 putra dari Yakub, yang dipilih oleh Yakub atau ditunjuk oleh Yakub sebagai anak sulung yang memiliki berkat anak sulung itu adalah Yusuf. Itulah kenapa dari Yusuf kemudian ada 2 putranya itu dijadikan setara dengan para pamannya yang namanya adalah Efraim dan Manasye. Efraim dan Manasye ini menjadi bapak-bapak leluhur bagi Israel yang disetarakan dengan para pamannya. Jadi 2 putra dari Yusuf ini menjadi nama bagi suku-suku Israel. Nah, disinilah dimulainya tatanan orang-orang Semit bahwa seorang yang memiliki hak kesulungan itu memiliki 2 bagian. Seperti Yusuf memiliki 2 bagian berkat, yaitu berkatnya kemudian diturunkan kepada Efraim dan Manasye. Nah, ketika Yakub memberkati Yusuf sebagai anak sulung, kemudian dia memberkati kedua dari putra-putra Yusuf. Nah, tetapi Yakub memilih Efraim, putra kedua dari Yusuf ini sebagai putra yang pertama atau yang memiliki hak kesulungan. Jadi Manasye tidak memiliki hak kesulungan. Hak kesulungannya diberikan kepada Efraim. Jadi Anda ingat di sini karena ini penting bagi pembahasan kita setelahnya, yaitu hak kesulungan pertama Yusuf. Yusuf turun ke Efraim, ya. Maka kemudian kalau Anda membaca dalam kitab-kitab setelahnya disebut bahwa Efraim adalah putraku yang sulung. Ya, Tuhan sendiri menyebut bahwa Efraim adalah putra Tuhan yang sulung. Jadi karena ini merujuk bahwa Yusuf putra sulung kemudian turun ke Efraim. Tetapi ada yang aneh, ya, yang dimana pada Kejadian 48 Yakub itu sudah memilih Yusuf sebagai putra sulung dan turun kepada Efraim. Tapi ada yang aneh nih, yaitu pada Kejadian 49 ayat 10 sebelum kematian dari Yakub ini. Berkat kerajaan, tongkat kerajaan itu justru diberikan kepada Yehuda. Ini aneh sekali. Padahal di antara 12 dari putra Yakub yang paling sempurna, yang nggak pernah melakukan kesalahan, bahkan menjadi penyelamat bagi keluarga itu adalah Yusuf, bukan? Tetapi di Kejadian 14 ayat 10 di sini mengatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk segala bangsa-bangsa. Nah, ini merujuk kepada seorang yang nanti bernama Silo, dan Silo ini adalah nama lain dari Sang Mesias, merujuk kepada Yesus Kristus yang memang lahir dari suku Yehuda. Jadi ada keanehan, ya. Jadi keanehan pertama itu Yusuf memiliki hak kesulungan, tetapi berkat kerajaan diberikan kepada Yehuda. Aneh sekali. Padahal Yusuf itu cinta sekali dengan Yusuf. Tapi kenapa berkat kerajaan ini diberikan kepada Yehuda? Ini merupakan satu misteri, tetapi di waktu-waktu kemudian kita dapat memahami bahwa ternyata memang Tuhan memilih jalur dari Daud untuk melahirkan Sang Mesias. Nah, ketika orang-orang Israel, ya, menjadi budak di Mesir dan kemudian mereka keluar dari Mesir, ya. Kemudian sebelum pada akhir hidupnya,
Musa itu mengadakan satu perjanjian yang khusus antara Musa sendiri dan Bani Israel, ya, yang dimana perjanjian itu ditulis dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 dan oleh orang Yahudi ini disebut sebagai Haberit Moshe Rabbeinu, sebagai Moses Covenant. Jadi perjanjian antara Musa dengan orang-orang Israel yang menuntut kesetiaan orang-orang Israel untuk menyembah kepada Allah Israel saja. Jadi nanti Anda bisa baca di rumah karena ayatnya panjang, yang dimana di sini poinnya yang penting itu orang-orang Israel itu harus mengingat bahwa juru selamat, bahwa yang menyelamatkan mereka, yang membawa mereka keluar dari perbudakan, itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Nah, itu perjanjian antara Musa dengan Bani Israel. Kemudian seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa seperti Torah itu ditulis oleh Musa, ya, dan Torah itu menjadi paidagogos, ya, menjadi pendamping nanti yang dimana Musa itu hanya cukup, ya, sampai di perbatasan tanah perjanjian saja. Tetapi Tuhan memilih orang yang memimpin Bani Israel itu masuk ke tanah perjanjian adalah seorang yang bernama Yehoshua. Ya, ini adalah abdi dari Musa dan dia, ya, bukan kebetulan. Dia berasal dari suku Efraim. Nah, Anda ingat tadi bahwa suku Efraim adalah suku yang memegang hak kesulungan, ya. Nah, kemudian ketika mereka memasuki tanah perjanjian, Yosua ini mengadakan suatu perjanjian antara orang Israel dengan Yosua sendiri. Dan perjanjian itu disebut sebagai Berit Yehoshua Aleph. Nah, ya. Jadi Yosua, nama Yosua atau Joshua dalam bahasa Inggris, itu bahasa Ibraninya itu Yehoshua. Jadi sama dengan namanya Yesus. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa periode Torah, kitab Torah, itu dipimpin oleh Musa. Tetapi ketika masuk ke tanah perjanjian, yang memimpin bukan Musa, tetapi seorang yang bernama Yehoshua. Wah, luar biasa bukan? Kalau kita belajar mengenai ilmu yang namanya intertextuality, ya, atau disebut dengan intertextuality study, kita jadi alert nih. Kenapa namanya sama? Antara Yehoshua perjanjian lama dengan Yehoshua yang adalah Mesias, Allah yang inkarnasi. Kenapa Tuhan itu nggak milih nama lain? Kenapa Yehoshua yang artinya itu adalah Yud-He-Vav-He, Adonai yang menyelamatkan. Dan perjanjian Yehoshua ini ditulis dalam Yosua 24 ayat 1 sampai ke 33, masuk ke tanah perjanjian di Kanaan. Nah, jadi perjanjian ini disebut sebagai Yehoshua Aleph, Berit Yehoshua Aleph. Nah, seperti tadi saya sudah ungkapkan bahwa nama Yesus Kristus, ya, adalah Yehoshua. Kemudian nama Yehoshua ini berganti karena dialek Aramaik. Nama Yehoshua itu disebut dengan singkat saja menjadi Yeshua. Jadi ini seperti Alexander menjadi Alex saja, ya. Padahal dalam bahasa Ibraninya secara lengkap itu Yehoshua. Nah, oleh karena dialek Aramaik menjadi Yeshua, bahkan disebut dengan Yesu, disingkat lagi, atau Yashu, ya, sama saja, ya. Yehoshua Hamasya, jadi Yesus Sang Mesias, atau Yeshua Hamasya. Jadi ini sama saja, ini hanya perkara dialek saja. Yang satu adalah bahasa Ibrani, yang satu akibat pengaruh dari dialek Aramaik. Nah, jadi penulisan Yesus itu juga bisa bermacam-macam karena adanya lingua franca, yaitu
dengan datangnya Alexander Agung ke Tanah Suci dan menjajah di situ, dan kemudian bahasa Ibrani ini menjadi semacam bahasa internasional atau bahasa pergaulan, sehingga nama Yeshua tadi, ya, nama Yeshua, Yehosua menjadi Yeshua, kemudian menjadi Yesus, ya. Kenapa ada akhiran S di sini? Karena Yesus itu gendernya laki-laki. Maka Yeshua tadi menjadi Yesus, ya, ditambahi S, ya. Dan dalam penulisan dalam bahasa Ibrani itu bisa berubah-ubah untuk nominatif Yesus, genitif Isu, datif Isu, akusatif Isun, vokatif Isu. Jadi bisa berubah-ubah oleh karena grammar. Jadi ini nggak dikenal dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau namanya Jesus ya Jesus saja terus. Tapi penulisannya bisa berubah dalam bahasa Yunaninya, ya. Nah, Orthodox Jewish Bible itu menulis bentuk bahasa Ibraninya, ya. Hamosia Yehosua, ya. Tetapi dalam naskah Habrit itu nulisnya Yeshua, bentuk singkat akibat dialek Aramaik tadi, Yeshua, ya. Nah, kemudian Pesita Aramaik itu nulisnya Yeshu, ya, lebih singkat lagi, nggak masalah. Jadi nama orang zaman dulu itu bisa berganti-ganti, ya. Nah, kenapa Yosua itu membuat satu perjanjian yang secara khusus ketika orang-orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian? Ini merupakan suatu pembaharuan komitmen seperti yang ditulis dalam Ulangan pasal 30 tadi antara Musa dengan orang-orang Israel. Nah, sekarang pada akhir hidup dari Yosua, dia mengumpulkan semua orang Israel untuk terakhir kalinya untuk memimpin mereka dalam upacara pembaharuan perjanjian ketika mereka berikrar untuk melayani Tuhan dengan setia dan pengabdian yang tetap. Dan di situ Yosua membentangkan kepada kepercayaan umat Israel agar mereka mengingat segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan, ya. Kemudian umat yang sedang berkumpul betul-betul memilih Tuhan sebagai Allahnya dan menolak ilah-ilah asing. Kemudian perjanjian itu diikat dengan syarat-syarat pada hukum yang dituliskan. Nah, detailnya itu tentu saja mengarah kepada apa yang ditulis dalam kitab Torah. Nah, menariknya, ya, perjanjian Yehosua yang pertama ini diadakan di Shechem, ya, atau Sikem dalam bahasa Indonesia, dan ini nanti dibahas kembali oleh Rasul Yohanes ketika mencatat Allah yang inkarnasi itu hadir ke bumi, ya. Di situ Tuhan Yesus datang ke tempat yang namanya Shechem, yang kemudian disebut dengan Sikar, ya. Jadi Shechem sama Sikar ini sebenarnya sama, ya. Nama bisa berubah oleh karena zaman, tetapi tempatnya itu sama karena merujuk kepada satu tempat yang antara di situ terdapat Gunung Gerizim. Kenapa? Yosua, ya, pada perjanjian lama itu memilih wilayah Shechem, ya. Pertama karena Yosua sendiri adalah seorang Efraim, yang dimana kita sudah tahu Efraim menerima hak kesulungan dari seluruh orang-orang Israel, jadi seluruh suku-suku Israel. Dan juga pemilihan terhadap Shechem ini adalah di sini Allah pertama kalinya menjanjikan tanah Kanaan ini kepada Abraham. Nah, kemudian di waktu yang kemudian Yakub juga telah mendirikan mezbah di sini di Shechem ini di Kejadian 33 ayat 20 dan mengajak keluarganya untuk membuang segala berhala. Maka di Shechem ini menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi Yosua perjanjian lama untuk memimpin upacara peresmian perjanjian, ya. Nah, pada Yosua 24 ayat 25, karena ini penting sekali saya bacakan, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem atau di
Shechem atau Bishechem di sini ya. Jadi kata Sikem ini penting. Di mana sih itu Shechem? Ada di sini ya. Jadi di sini Yerusalem, di sini Shechem, dan di sini di atas ini adalah Galilea yang nanti di mana tempatnya Tuhan Yesus, dan dia hendak kembali ke Galilea. Galilea harus melalui Shechem di sini. Ya. Dan di Sikem, Yosua dari suku Efraim, ini penting, membentangkan kepada orang-orang Israel agar mereka itu tetap mengingat segala apa yang dikerjakan Tuhan, dan mereka harus mengingat bahwa hanya Allah Israel saja yang disembah, poin kedua. Dan yang ketiga ada hukum-hukum perjanjian pada tata ibadah mereka yang ditulis dalam suatu hukum. Dan semuanya itu ditulis dalam Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 33, tidak kita bacakan karena panjang sekali. Nanti Anda bisa bacakan di rumah, ya. Dan ketika masuk dalam tanah perjanjian, ya, Yosua itu membagi tanah perjanjian ini sesuai, ya, dengan 12 suku. Itu ada satu suku yang tidak diberi tanah, yaitu suku Lewi, karena dia melayani di kemah suci, sehingga kedua belas suku lainnya itu menopang kehidupan Lewi dengan membayar persebulan untuk Lewi, ya. Jadi secara total karena Israel itu memiliki 13 suku, gara-gara Yusufnya menjadi 2 suku, jadi satu suku disendirikan untuk melayani bait Allah, sehingga yang memiliki tanah menjadi tetap 12. Dan di kemudian hari terjadi perpecahan, ya, menjadi Israel Utara dan Israel Selatan di sini. Kenapa sampai ada perpecahan? Nah, ini ketika Salomo mati dan kemudian putra dari Salomo dari suku Yehuda itu menduduki tahta, dan atas isu tingginya tarif pajak, kemudian ada seorang yang bernama Yerobeam yang berasal dari suku Efraim, kemudian memimpin satu pemberontakan dan juga sekaligus klaim bahwa sebenarnya yang harusnya memimpin Israel ini bukan Yehuda, tetapi Efraim, karena Efraim yang memiliki hak kesulungan. Tapi mereka juga lupa bahwa di Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan itu diberikan kepada Yehuda. Jadi di sini ada dualisme tentang penafsiran berkat yang diberikan kepada Yehuda dan juga berkat yang diberikan kepada Yusuf yang kemudian turun ke Efraim. Nah, Yerobeam tadi yang sebenarnya adalah pegawai dari Salomo, dia adalah seorang Efraim. Jelas di sini ya. Nah, kenapa si Efraim ini harus memberontak? Karena ini adalah klaim bahwa Efraim seharusnya memimpin Israel karena dia memiliki hak kesulungan, ya. Jadi kita tahu, dan bahkan di tempat lain misalnya Yeremia 31 ayat 9, ya, mengatakan bahwa Efraim adalah anak sulung dari Israel, merujuk kepada Kejadian 48 ayat 14 yang dimana Efraim adalah keturunan dari Yusuf yang memegang hak kesulungan. Maka selepas Salomo mati, wafat, kemudian Yerobeam ini mengklaim itu. Padahal Kejadian 49 ayat 10 jelas menulis tongkat kerajaan, ya, yang menjadi raja seharusnya Yehuda, ya, tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi di sini sebenarnya ada pelanggaran, tetapi mereka memiliki satu alasan yang lain. Enggak, wong Efraim itu anak sulung kok, harusnya ini yang memimpin. Nah, jadi dari situlah kemudian terpecah kerajaan ini, yang di selatan itu dihuni oleh Yehuda,
suku Yehuda, kemudian suku Lewi karena melayani di Yerusalem, kemudian suku Benyamin. Yang 10 yang ada di utara itu, kemudian yang di utara itu adalah 10 suku, ya. Dan yang di utara ini ternyata itu tidak setia dengan Allah Israel, sehingga Tuhan marah dan membiarkan suku yang di utara ini hilang. Dan ketika mereka itu, suku yang di utara ini hilang, dan mereka itu dibuang ke Asyur, nggak tahu bercampur baur kemana gitu. Nah, kemudian akhirnya mereka keluar dari tanah mereka, pergi ke Asyur. Dengan ini, kerajaan Israel itu menghilang. Ya, entah berasimilasi dengan orang-orang Asyur sendiri, ya, tetapi peristiwa itu disebut sebagai 10 suku yang hilang. Jadi orang-orang yang tinggal di Asyur, tinggal di Syria, itu bisa-bisa, ya. Mereka adalah hasil perkawinan silang antara 10 suku yang hilang ini dengan penduduk lokal. Jadi kalau misalnya Syria hari ini berperang dengan Israel dengan sangat dahsyat, tapi mereka tetap kuat, ya itu mungkin mereka juga memiliki darah dari Israel, ya. Nah, kemudian yang di selatan, yaitu negara Yehuda atau kerajaan Yehuda yang dihuni oleh 3 suku, ternyata juga berlaku tidak setia, sehingga Tuhan, ya, memang tidak membuat mereka hilang, tetapi mereka dihukum dengan cara dibuang ke Babel, yaitu pada tahun 586 sampai 516 sebelum Masehi. Jadi orang-orang dari kerajaan Yehuda ini dibuang ke Babel selama kurang lebih 70 tahun. Nah, ini nanti bisa diperinci di ensiklopedia online juga banyak, misalnya Wikipedia juga lumayan, ya. Jadi di situ bagaimana mereka dibuang di Babel. Nah, balik lagi kepada 10 suku yang hilang. Nah, ada satu tafsir, siapa sih sebenarnya 10 suku di utara Israel yang hilang, ya? Karena Tuhan sendiri itu mengatakan, aku hanya diutus pada domba-domba yang hilang di antara orang Israel. Nah, tapi kan apakah ini termasuk pada 10 suku? Tapi ada juga satu tafsir yang mengatakan bahwa 10 suku yang hilang ini dalam arti rohaniah itu bisa merujuk kepada bangsa-bangsa non-Israel, yaitu termasuk orang-orang Kristen yang menjadi percaya. Nggak apa-apa, ini juga tafsir, ya. Kalau nggak setuju dan Anda punya satu argumentasi yang kuat, boleh saja. Nah, jadi kita merujuk kembali pada 10 suku yang hilang. Tapi di antara 10 suku yang hilang ini masih ada suatu komunitas yang namanya yaitu orang-orang Samaria, ya, orang-orang Samaria. Dan orang-orang Samaria ini merasa dia itu adalah masih orang Israel. Saya ini orang Israel. Tapi orang-orang yang di Yehuda, dari bekas kerajaan Yehuda yang kembali dari Babel ini, tidak menganggap Samaria itu sebagai orang Israel, karena mereka sudah bercampur, mereka sudah berkawin campur dengan orang-orang Asyur di situ. Namun ada orang-orang Samaria ini yang benar-benar masih setia kepada kitab-kitab Musa. Dan bahkan mereka itu disebut sebagai Samaria itu, mereka menyebut mereka adalah Bene Israel, yaitu Bani Israel atau putra-putra Israel. Dan orang-orang Samaria ini menyebut dirinya dalam bahasa Ibrani itu Shomrim, ya, bahasa Ibraninya. Ya, kita sebutnya Samaria, bahasa Ibraninya adalah Somrim, dari kata shomer. Nah, kata shomer itu artinya menjaga. Menjaga apa? Menjaga hukum Taurat dan tradisi yang asli. Nah, di sini orang Samaria itu merasa bahwa mereka teguh berpegang pada Taurat Musa. Sedangkan orang-orang dari Yehuda ini sudah menyerap pelajaran-pelajaran tambah-tambahan dari para rabi. Dan mereka juga membaca tulisan-tulisan dari para nabi. Kalau orang Samaria ini
hanya khusus percaya pada kitab Torah saja, sehingga mereka menganggap kita ini lebih 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 militan soal Torah. Orang Yahudi kalah gitu. Jadi masing-masing mengklaim bahwa dirinya yang lebih benar. Nah, tapi ada perbedaan yang dimana orang-orang Shomrim atau orang-orang Samaria ini menganggap bahwa seharusnya ibadah itu tidak dilakukan di Yerusalem, tetapi di Gerizim, karena mereka menganggap bahwa Gunung Gerizim adalah situs pengorbanan bagi Israel yang pertama, dan itu ditulis dalam Ulangan 27 ayat 4, dan itu terus menjadi pusat aktivitas dari orang-orang Israel, yaitu yang kemudian diteruskan oleh orang-orang Samaria sampai dengan hari ini. Jadi orang-orang Samaria ini menganggap dia lebih militan daripada orang Yahudi karena mereka memiliki 4 keyakinan, yaitu satu Tuhan, satu nabi. Ya, dia cuma percaya satu nabi, Musa saja, yang lain mereka nggak mau. Nah, kemudian satu kitab, apa? Kitab Torah. Jadi mereka nggak mau ada kitab-kitab, misalnya kitab Yehezkiel, kitab Mazmur, itu nggak. Jadi mereka hanya memegang Torah saja. Kemudian mereka memegang satu tempat ibadah, di mana? Di Gunung Gerizim. Jadi mereka punya kiblat satu saja, yaitu kiblatnya di Gunung Gerizim. Jadi Anda bisa bayangkan konflik antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria ini adanya kiblat yang berbeda. Yang satu di Yerusalem atau Sion, yang satu di Gunung Gerizim. Nah, saya harus memulai ini sebelum bercerita tentang perempuan Samaria, karena Anda harus tahu latar belakangnya. Ya. Dan justru orang-orang Samaria ini menganggap orang-orang Yahudi ini ibadahnya itu salah. Yang kemudian mengimpor tatanan-tatanan lain itu setelah dari Babel untuk masuk dalam ibadah Israel. Enggak mau. Dan mereka juga menolak kepemimpinan dari dinasti Daud. Jadi Anda penting di sini ya, untuk melihat di sini. Orang Samaria menolak keunggulan dinasti Daud. Kalau mereka menolak kepemimpinan dari dinasti Daud, sedangkan Yesus itu dari suku Yehuda, itulah sebabnya nanti Yesus meluruskan pada perempuan itu keselamatan itu datang dari suku Yehuda. Yang dimulai dari mana? Dimulai dari Kejadian 49 ayat 10. Dan kepercayaan orang Samaria ini sudah kita ketahui bahwa sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Mereka hanya mau memandang satu nabi saja, yaitu Musa. Ya, memandang kitab Taurat saja. Kitab-kitab lain mereka nggak mau. Dan mereka kiblatnya itu di Gunung Gerizim. Jadi ada perbedaan kiblat. Nah, di mana sih itu Gunung Gerizim? Nah, inilah Gunung Gerizim yang dimana di Shechem ini, ya, suatu tempat yang nanti Tuhan Yesus mengadakan pertemuan dengan perempuan Samaria. Kenapa perempuan yang dipilih? Nah, nanti kita juga akan pelajari kenapa bukan laki-laki, kenapa perempuan, kenapa perempuan yang pernah menikah 5 kali dan yang satu itu bukan suaminya. Wah, ini pasti perempuan nggak bener nih, gitu kan? Nah, orang-orang Samaria itu sampai hari ini memiliki ritualnya sendiri yang mereka hanya percaya kepada Torah. Ya, ini adalah gulungan Torah. Ya, mereka tidak percaya pada kitab-kitab lain selain Torah, dan bahkan mereka itu masih mempersembahkan korban di Gunung Gerizim. Nah, Gunung Gerizim itu di puncak dari Gunung Gerizim ini pernah pada sekitar abad keempat Masehi itu dibangun sebuah tempat peribadatan kekristenan yang kemudian gereja ini diruntuhkan akibat perang salib. Nah, tetapi setelah runtuhnya gereja ini, orang-orang Samaria sampai hari ini masih mengadakan ritual penyembahan di sana. Dan mereka tetap
menyebut dirinya adalah Somrim atau the keeper atau penjaga. Penjaga apa? Penjaga kitab Taurat. Jadi ini mereka adalah orang-orang Samaria, masih ada sampai sekarang itu di satu tempat yang namanya Nablus, ya, itu Shechem, yang di Alkitab kita ditulis Shechem itu. Dan kemudian mereka mengadakan setiap ritualnya itu di tempat itu. Jadi di situ adalah kiblat yang berbeda dari orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada umumnya. Dan orang-orang Samaria ini menjaga ketaatan kepada perintah Taurat, yaitu melakukan sunat, jelas, ya. Kemudian taat kepada hukum Sabat, kemudian memperingati hari raya pendamaian Yom Kippur, kemudian taat pada kosher lo kosher atau halal haramnya itu, mereka nggak akan makan barang-barang yang halal. Kemudian mereka taat pada pelaksanaan korban Paskah. Jadi korban itu masih dilaksanakan oleh orang-orang Samaria. Kalau orang Yahudi itu sudah nggak melakukan korban karena bait Allah di Yerusalem itu sudah runtuh. Nah, jadi 7 hari raya itu masih dirayakan oleh orang-orang Samaria, kecuali ya hari raya Purim yang memang hari raya orang Yahudi, dan juga hari raya Hanukkah itu mereka tidak merayakan. Jadi 7 hari raya yang ada di kitab Torah itu semua dirayakan oleh orang-orang Samaria. Nah, sekarang kita sudah memahami setelah pembuangan di Babel. Nah, beginilah petanya, ya. Jadi ini orang-orang Yahudi tinggal di sini. Nah, yang di tengah ini karena di sini ada Gunung Gerizim di sini, maka di sini merupakan teritori dari orang-orang Samaria, ya, yang mereka itu nggak ikut dibuang ke Babel, tapi tetap di situ terus, dan mereka menganggap adalah orang Israel yang sangat murni dibanding orang-orang Yahudi. Jadi ada konflik di situ. Dan di utara itu juga ada golongan Yahudi. Dan orang Yahudi itu tidak bercengkerama atau berhubungan dengan orang-orang Samaria. Jadi kalau orang di Yerusalem ini hendak pergi ke Galilea, Anda bisa bayangkan mereka harus menyeberang Sungai Yordan, kemudian lewat di sini, kemudian balik lagi ke sini. Jadi harus berputar. Nah, tapi nanti Tuhan Yesus nggak mau berputar. Dia mau pakai jalan lurus, mau pakai shortcut aja gitu. Maka dia bertemu dengan perempuan Samaria itu, dan perempuan Samaria itu kaget. Lah, kamu orang Yahudi kok ada di sini gitu. Nah, sekarang kita masuk, ya. Setelah introduksi tadi, kita masuk pada bahasan mengenai perempuan Samaria yang memiliki 5 suami, dan 1 laki-laki yang sekarang bersamanya itu bukan suaminya. Nah, kita selalu nganggap kalau orang tinggal bersama laki-laki yang bukan suaminya, nah apa sih pikiran kita? Pikiran kita apa sih? Ini perempuan nggak bener ini, ya. Ini perempuan yang suka 7-Eleven. Udah kawin 5 kali nih. Sekarang 7-Eleven sama 1 orang laki-laki yang bukan suaminya lagi. Betulkah perempuan ini adalah perempuan nggak bener atau doyan kawin atau suka pacaran? Udah kawin 5 kali, males kawin, sekarang pacaran aja. Jadi yang di rumahnya itu pacarnya gitu. Jadi selalu ditafsirkan demikian. Benarkah perempuan ini adalah seorang pelanggar susila? Nah, kalau kita melihat ini, mari kita berpikir, ya, reconsider, sebenarnya siapa sih perempuan ini? Apakah selama ini kita salah sangka atau salah paham terhadap perempuan ini? Ya, kenapa Yesus memilih seorang perempuan yang kita anggap, wah itu perempuan nggak benar tuh, kawin 5 kali, gitu kan? Nah, tapi coba kita melihat perempuan ini dalam perspektif yang lain. Kita pasti sudah tahu penafsiran-penafsiran yang umum bahwa perempuan ini pasti doyan kawin gitu. Nah, sekarang kita membaca ayatnya, ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi yang telah mendengar bahwa ia memperoleh dan
membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ya, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea. Ya, Yudea itu di mana sih? Yudea itu di sini, yang di selatan ini, ya, sekitar Yerusalem ini, selatan ini. Kemudian kembali ke Galilea. Nah, Yesus Kristus seharusnya seperti orang-orang Yahudi lainnya, itu kan nyebrang dulu Sungai Yordan, terus, nah baru balik lagi nyebrang lagi, gitu kan. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus mau shortcut aja gitu ya. Nah, yang menarik di sini ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar atau Shechem di sini ya. Sikar itu nama lain dari Shechem, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya. Nah, ini penting ya. Nanti kita akan belajar. Benar nggak sih Yakub itu pernah ngasih Shechem kepada Yusuf? Coba cari di Alkitab. Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Tapi kenapa Yohanes nulis di ayat 5 ini, Yakub dahulu memberikan kepada putranya Yusuf Shechem itu. Wah, coba cari. Pakai searching tuh di Alkitab LAI atau King James. Ada nggak sih? Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Tapi kenapa di sini ditulis ada gitu ya. Nah, nanti kita belajar bersama-sama. Salah nggak sih? Nah, jadi Yesus memang sengaja mau shortcut aja supaya dia melewati Shechem. Suatu tempat yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Dan di situ ada sumur Yakub. Dan pada saat zamannya Yosua tadi, itu menaruh tulang-tulang Yusuf itu dikuburkan di daerah situ. Karena Shechem adalah tempat yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Nggak ada tuh di Alkitab. Tapi kenapa kok Yohanes ngarang-ngarang sendiri? Nah, sebenarnya Yohanes itu nggak ngarang-ngarang sendiri. Ya, di sini ayat 5 ini, ya, Yakub memberikan kepada Yusuf Shechem, Sikar ini. Di mana ayatnya? Nah, pemahaman itu hanya dapat kita pahami dari Alkitab bahasa asli Ibrani. Karena Anda kalau membaca Alkitab bahasa terjemahan saja, baik terjemahan yang terbaik ya, King James ini kan salah satu terjemahan yang terbaik kan, nggak ketemu itu. Karena kata Shechem ini diterjemahkan oleh King James juga oleh LAI. Jadi kelebihan porsi ini Shechem ini diterjemahkan. Jadi hilang nama Shechem. Ya. Sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari orang-orang Amori. Ya, kalau diterjemahkan seperti ini, Shechemnya hilang. Ya, Anda cari sampai mati juga nggak ada. Kecuali kalau Anda membaca ini dalam bahasa asli Ibrani. Ada kata Shechem di sini. Ya, Shechem. Nah, jadi memang Shechem, seperti Rasul Yohanes tadi menulis, diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Itulah kenapa Joshua tadi menguburkan tulang-tulang Yusuf di Shechem. Ya, itulah. Nah, ini saya kan lagi ngiming-ngiming aja Anda gitu supaya mau belajar bahasa Ibrani sama saya gitu kan. Dan jangan takut, belajar sama saya gratis kok. Udah ada rekamannya, tinggal Anda mau apa enggak gitu aja ya di melalui STT ini. Nah, jadi Yosua itu betul-betul menguburkan tulang-tulang Yusuf ya yang dibawa orang Israel dari Mesir dan dikuburkan di Sikem, ya Shechem tadi. Nah, di sini. Jadi di situ ada tulang-tulang Yusuf yang di mana Shechem ini menjadi bagian dari tanah yang diberikan kepada Efraim. Ya. Dan tanah ini kemudian dihuni oleh orang-orang Samaria yang berseberangan atau berseteru dengan orang-orang Yahudi. Nah, jadi di sini tampaknya Yohanes. Nah, kalau saya bilang Yohanes,
Injil Yohanes itu adalah Injil yang paling Yahudi. Injil yang paling Jewish itu adalah Injil Yohanes. Dan di sini kita melihat ada seorang perempuan yang malang, ya, karena dia 5 kali menikah. Oh, 5 kali menikah kok dibilang malang sih, gimana sih Bu Rita ini gitu ya. Jadi Anda jangan melihat bahwa perempuan ini kawin 5 kalinya. Kita harus melihat satu kemungkinan yang lain. Kenapa dia harus kawin 5 kali? Mungkin karena dia itu adalah seorang akara. Dia seorang mandul. Sehingga menikah sama ini, kemudian dia tidak dapat memberikan putra. Kemudian dia dicerai oleh suaminya. Kemudian dia menikah lagi, dicerai lagi. Nah, perempuan yang tidak memiliki anak itu adalah perempuan yang malang dalam tradisinya orang Yahudi itu. Jadi 5 perkawinan kelima ini belum tentu gara-gara perempuan ini doyan kawin cerai. Belum tentu. Karena bisa jadi karena perempuan ini tidak memberikan keturunan kepada suaminya sehingga dia harus dicerai sampai dengan 5 kali. Ya. Dan di sini merujuk kepada satu penderitaan yang pernah dialami oleh Yusuf, ya, yang dimana di tempat di Syekhem itu adalah tanah yang diberikan kepada Yusuf. Jadi perempuan ini merujuk kepada penderitaan Yusuf yang kemudian Yusuf ini menjadi saluran bagi keselamatan orang-orang di sekitarnya, yaitu keluarganya. Seperti juga Yusuf ketika ada bencana kelaparan, dia memberikan keselamatan bagi seluruh keluarganya dan itu diberikan kepada Yusuf, ya. Dan ini dirupakan penderitaan yang dialami oleh perempuan ini. Yusuf yang menderita, Yusuf yang menyelamatkan. Perempuan ini menderita penghinaan karena dia tidak dapat memberikan putra bagi suaminya, dicerai bolak-balik, dan dia akhirnya tidak menikah lagi, tinggal dengan satu orang laki-laki yang bukan suaminya. Nah, kalau kita diomong perempuan itu tinggal bersama laki-laki yang bukan suaminya, pikiran kita kan langsung enggak gitu kan. Nah, tapi itu nanti kita bahas lainnya. Dan yang menarik sekali ya, di situ terdapat sumur Yusuf, sumur Yakub. Nah, yang dimana Yusuf ini adalah putra kesayangan dari Yakub. Nah, Tuhan Yesus sengaja di situ ya nyuruh murid-muridnya cari makanan, kemudian dia duduk-duduk di situ ya karena letih. Ya, Allah inkarnasi karena jadi manusia juga merasa letih. Kemudian dia seolah-olah menunggu satu momen dengan kemahatauannya, dengan pra-pengetahuannya itu. Kemudian ada seorang perempuan yang siang-siang itu harus ngangsu, harus ngambil air. Nah, kemudian ya Yesus ini mungkin dapat dilihat dari cara berpakaiannya atau mungkin logat bicaranya, sehingga perempuan ini langsung mengenali. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, berilah aku minum. Nah, cara bicaranya ini mungkin logatnya orang Yahudi atau cara berpakaiannya yang pakai talit itu Yahudi banget gitu. Maka perempuan ini langsung mengenali. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya, sebab orang Yahudi memang berseteru dengan orang Samaria. Nah, kemudian di situ dituliskan hari itu adalah hari siang. Nah, dalam bahasa Indonesia hari itu kira-kira pukul 12, tetapi naskah bahasa asli itu nulis jam yang ke-6. Nah, ini adalah pembagian jam menurut orang-orang Yahudi. Jadi Injil Yohanes ini Injil yang sangat Yahudi, juga pembagian jamnya. Nah, jam ke-6 itu kapan sih? Jam ke-6 itu adalah jam 12 siang. Sehingga pas terik panas itu, si perempuan itu baru ngambil air. Nah, disitulah terjadi suatu percakapan antara Yesus dan perempuan itu. Ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu, Tuhan,
atau waktu itu kan belum kenal, mestinya tuan ya. Ya. Adoni gitu ya. Bahasa sopan, tapi Adoni itu bisa juga dalam artian Tuhanku dalam konteks tertentu. Tapi karena ini baru kenal, mestinya itu Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa karena kita memang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Terjemahan ini bisa kita tolerir. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah kami minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Nah, kemudian Yesus jawab, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalamnya dan terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Nah, ya, si perempuan ini orientasinya air secara fisik, tetapi Tuhan Yesus bicara mengenai air hidup yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, dan di sini ada rujukan yang lain bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dari air hidup itu ya, ditulis dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ya. Dan kita masuk pada pasal keempat lagi ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, kalau gitu, kalau kamu memang nggak punya air gitu, ya udah berikanlah air itu kepadaku supaya aku nggak usah haus. Nah, ya. Jadi perempuan ini kayak ngeledek gitu. Kan kamu nggak punya timba gitu. Tapi kok kamu ngomongin air sih? Bahkan air itu bikin aku nggak haus lagi gitu. Kalau gitu, kasih deh air itu kepadaku supaya aku nggak perlu datang lagi gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus memulai percakapan yang bersifat spiritual, tapi perempuan itu masih berkutat pada pemahaman air yang fisik. Nah, kemudian ada konfrontasi singkat. Si perempuan ini ngeledek. Ya udah deh, kalau gitu kasih itu air sama aku supaya aku nggak datang-datang ke sini. Nah, jadi ini adalah suatu perkataan yang sarkastik. Nah, ya. Nah, Tuhan Yesus itu beda kayak kita. Misalnya kalau kita diledek itu kan marah. Tuhan Yesus nggak marah. Tapi dia memberikan satu pemahaman yang membuat perempuan ini menjadi takjub luar biasa. Kan dia diledek, Tuhan Yesus diledek. Kalau gitu kasih deh airnya ke aku supaya aku nggak usah nimba-nimba lagi gitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab sesuatu hal yang sepertinya keluar dari konteks, tetapi itu untuk menjawab ledekan si perempuan tadi. Ya, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, si perempuan ini pikir, karena aku sekarang nggak punya suami, ya. Dan perempuan itu menjawab secara jujur ya, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang ada padamu sekarang ini bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, jadi Tuhan Yesus menjawab ledekan perempuan itu dengan menyebut sesuatu yang menusuk kehidupan pribadi dari perempuan itu, yang sangat menyakitkan dalam sepanjang hidupnya, yang dimana dia ditinggal oleh laki-laki yang dicintainya karena dia tidak memiliki putra, maka dia harus dicerai sampai 5 kali, dan sekarang ini yang ada padanya bukan suamimu, kata Yesus. Nah, kita langsung pikirannya jelek kan, gara-gara udah kawin 5 kali. Tapi coba kita pikir ya, bagaimana seandainya laki-laki yang ada padanya itu adalah bapaknya sendiri. Bisa kan? Bapaknya yang sudah tua, yang memang harus dia rawat. Jadi itu bukan suaminya.
Atau mungkin adik dia yang oleh karena penyakit tertentu cacat sehingga dia harus merawat adiknya ini. Laki-laki juga, tapi bukan suaminya. Atau mungkin dia merawat seseorang yang sakit oleh karena belas kasihan, yang laki-laki itu tidak berdaya sehingga dia harus merawatnya, dan laki-laki itu bukan suaminya. Nah, jadi di sini kita coba berpikir perempuan ini adalah perempuan yang baik-baik. Kenapa? Karena nanti kita akan masuk kepada suatu keadaan yang dimana perempuan ini menjadi seorang pekabar Injil, dan orang-orang yang mendengar perkataan perempuan ini mau dengar, ya, dan mau datang kepada Yesus. Nah, seandainya perempuan ini memiliki reputasi yang jelek, mau nggak sih? Dasar dia perempuan jalang, ngapain didengerin? Tapi mereka datang loh ketika si perempuan ini ngajak, yuk kita datang ke sana, di situ ada Mesias. Dan orang-orang di desanya itu semua ikut. Nah, kalau dia memiliki reputasi yang jelek, apa mau ngikutin perempuan yang nggak benar ini? Tapi di sini menjadi jalan bagi Yesus untuk masuk ke relung hatinya dan untuk menyatakan suatu kebenaran pada perempuan ini. Nah, kalau kita tadi melihat bahwa perempuan ini telah memiliki 5 suami yang sudah meninggalkan dia, dan yang sekarang laki-laki yang ada padanya itu bukan suaminya, berarti ada berapa laki-laki yang telah bersama perempuan ini? 6 kan? Ya. Nah, kalau dia sudah bertemu dengan ke-6 laki-laki di dalam hidupnya, coba sekarang saya tanya, Yesus bagi perempuan ini menjadi laki-laki keberapa? Ke-7. Ya. Yesus menjadi laki-laki ke-7 bagi perempuan ini. Ya. Dan di sini saya tidak bicara tentang hubungan seksualitas, bukan. Ya. Hubungan laki-laki, perempuan, pacaran gitu enggak. Dan saya menganggap ini semua adalah apalagi satu laki-laki yang bukan suaminya ini bukan berarti itu 7-Eleven gitu, bukan ya. Berarti di sini Yesus adalah laki-laki ke-7 bagi perempuan ini. Nah, berarti ada hidden meaning di sini, ada angka 7 yang banyak sekali orang-orang itu tidak melihat. Dan kita sekarang bersama-sama melihat dalam perspektif Yahudi, yang dimana angka 7 itu adalah angka yang terpenting, yaitu angka keselamatan atau angka pengampunan. Yang dimana dahulu ketika Kain itu membunuh Habel, ya, dan dia mengeluh, nanti aku bisa dibunuh oleh orang-orang yang ketemu aku. Kemudian Tuhan memberikan satu dekritnya, sekali-kali tidak, ya, bahwa siapapun yang membunuh kamu maka dia akan mendapatkan ganjarannya, hukumannya itu 7 kali lipat. Yang berarti di sini Kain itu mendapatkan pengampunan 7 kali lipat. Dan kemudian bahkan ya putra dari Kain ini yaitu Lamek, ya. Lamek itu cerita dulu si Kain itu waktu bunuh Habel itu Tuhan itu ngasih ganjaran itu 7. Nah, kalau aku bunuh orang itu 7 kali lipat. Maka kalau Lamek itu 70 kali lipat. Nah, ya, jadi 7 kali 70 kali lipat. Dan ini ya, omongan Lamek ini digunakan oleh Yesus ketika dia bicara dengan siapa? Bicara dengan Petrus. Tuhan, kalau aku mau ngampuni orang itu berapa? 7 kali kan cukup kan? Tapi Yesus bicara apa? 7 kali, 70 kali. Ya. Jadi di sini apa yang ditulis dalam Kejadian 4:24 ini menjadi landasan bagi Yesus bahwa pengampunan itu sebenarnya bagi Tuhan itu tidak terbatas. 7 kali 70. Dan angka 7 ini sekaligus merupakan simbol pengampunan. Dan kaki Dian, menorah, itu juga memiliki 7 lampu. Dan kemudian pentahiran itu menggunakan
7 juga gitu. Jadi jumlahnya itu berapa? 7 itu untuk sebagai angka simbol dari pengampunan. Maka ya, orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi seperti najis. Ya, kenapa najis? Karena mereka kawin-mawin dengan orang-orang Asyur dan mereka menjadi penyembah ilah lain gitu. Dan mereka dianggap seperti orang kusta gitu. Nah, di sini Tuhan Yesus menjadi laki-laki ketujuh bagi perempuan itu. Nah, Alkitab itu selalu memberikan satu simbol bahwa jemaat itu adalah mempelai perempuan bagi Kristus. Nah, apabila Kristus menjadi laki-laki yang ketujuh dan disitulah terjadi suatu pentahiran atau pengampunan, dan ini semua menjadi syarat akan simbol. Jadi Yohanes pasal 4 ini memiliki banyak sekali simbol yang dimana orang Samaria itu dinajiskan oleh orang-orang Yahudi, sekarang ditahirkan dengan kedatangan Yesus. Kalau Anda membaca pada Imamat pasal 14 ayat 6 sampai 7, jadi pentahiran itu dengan mengalirkan air hidup, jadi air yang mengalir, mayim chayim, kemudian harus memercikkan 7 kali Sheva Pa'amin kepada orang-orang yang sakit kusta itu. Orang kusta itu kan hukumnya kan haram, ya. Mereka kotor menurut hukum Taurat. Nah, ini seperti juga sama. Samaria itu dianggap kotor oleh orang-orang Yahudi. Tapi dia, orang-orang yang kusta itu bisa ditahirkan dengan pencipratan air mayim chayim ini sebanyak 7 kali. Jadi angka 7 ini adalah angka pertahiran. Jadi seandainya pun misalnya perempuan itu katakanlah orang berdosa. Dengan hadirnya Kristus, maka Kristus itu akan mentahirkan segala dosa yang ada di perempuan itu. Jadi ada banyak sekali simbol-simbol di sini. Dan bahkan Hosea 2 ayat 18 itu jelas sekali ya. Ve'erastikli olam, ve'erastikli betsedek, uve mispat, uve hesed, uve rahamim. Aku akan memperistri engkau untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah ucapan dari Tuhan yang menganggap Israel itu adalah mempelai perempuannya. Nah, demikian juga Yesus. Yesus adalah mempelai laki-laki, sengaja memilih perempuan Samaria sebagai simbol bahwa perempuan Samaria ini adalah mempelai perempuan yang ditahirkan oleh dirinya dengan simbol angka 7 tadi. Nah, demikian juga ditulis dalam Hosea 2:19 yang juga ditulis ve'erastikli be'emunah ve'yadaat et Adonai. Jadi Israel itu dapat mengenal Tuhan karena dia menjadi istri bagi Allah. Nah, sekarang kita masuk pada perjanjian Yehoshua yang kedua. Tadi kita sudah belajar mengenai perjanjian Yehoshua yang pertama atau Berit Yehoshua Aleph. Sekarang kita belajar pada Berit Yehoshua Bet. Jadi Berit Yehoshua Bet ini atau Joshua Covenant yang kedua itu ditulis pada Yohanes pasal 4 ini. Kalau Yosua di perjanjian lama itu mengantar umat Allah itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Sekarang pada Berit Yehoshua Bet atau perjanjian Yehoshua yang kedua, Yesus akan mengantar umat Israel ini atau jemaat Tuhan ini, termasuk orang-orang percaya seperti kita, orang-orang Kristen, masuk ke tanah perjanjian, yaitu apa? Langit baru dan bumi yang baru. Jadi, kenapa namanya sama? Kenapa Tuhan sengaja memilih nama yang sama dengan seorang di perjanjian yang lama yang mengantar umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian dan dia memilih nama yang sama? Karena itu menjadi satu tipologi yang anti-type-nya itu dipenuhi oleh kehadiran Yesus Kristus yang mengantar umat Allah untuk masuk ke LP3.
langit baru dan bumi yang baru, yang dimana di situ kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Dia. Wow, ada banyak sekali persamaan-persamaan. Dan sekarang dalam perjanjian Yehosua yang kedua ini penting sekali ya. Kalau tadi kita mendapatkan poin-poin yang ada pada Berit Yehosua yang pertama, pada Berit Yehosua yang kedua ini apa sih isinya? Yang pertama, ya, yang pertama adalah kiblat yang pindah, ya, isu kiblat yang pindah. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Gunung mana itu? Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa di Yerusalem lah tempat orang menyembah. Nah, di sini ada konflik antara Yahudi dan Samaria, bukan? Maka kemudian Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Jadi konflik adanya perpindahan kiblat ini sudah nggak akan jadi isu, ya. Nah, misalnya, ya, kalau pada zaman dahulu orang Israel itu, Yehuda itu menyembah Tuhan dengan kiblat yang di Yerusalem, dan orang Samaria punya kiblatnya sendiri di Gunung Gerizim, Tuhan Yesus bilang nggak akan ada kiblat lagi kok. Ngapain pusing-pusing tentang kiblat, ya? Nah, Tuhan Yesus kemudian meneruskan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah dari apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, di sini Tuhan Yesus mengembalikan suatu pemahaman yang salah dari orang-orang Samaria ini untuk kembali kepada Kejadian 49 ayat 10. Bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak dari Yehuda. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Jadi udah nggak usah pakai konflik lagi, nggak usah memikirkan pindahnya kiblat, karena nanti orang-orang itu nggak mikirin kiblat lagi. Nah, kiblat itu awalnya itu dari kepercayaan Yahudi atau kepercayaan Israel, yang dimana kiblat itu doa menghadap ke Yerusalem. Jadi mengenai bukti-bukti adanya kiblat pada perjanjian lama itu, misalnya dalam Mazmur 5 ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke rumahmu dan sujud menyembah ke arah baitmu. Ya, jelas di sini. Jadi kalau sujud itu harus ke arah baitmu. Arah bait Allah itu di mana sih? Di Yerusalem. Berarti kiblat itu berada di Yerusalem, bukan? Nah, sekarang juga Daud itu dituliskan secara jelas, ia berdoa menghadap ke kiblat bait Allah di Yerusalem. Jadi doa dengan menghadap ke kiblat di Yerusalem itu sudah dimulai pada zamannya Raja Daud, ya. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Sujud menyembah, Anda lihat di sini, ke arah baitmu yang kudus. Siapa yang melakukan ini? Daud. Nah, ya. Jadi jelas kiblat mengarah ke Yerusalem. Bahkan ketika pembuangan di Babel, Daniel, ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah mana? Yerusalem. Jadi di sini Daniel mengikuti kebiasaannya Daud, Raja Daud, yang berdoa mengarah ke kiblat di Yerusalem. Ya, jelas di sini. Dan kemudian nyanyian Bani Korah sendiri itu menuliskan demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion itu mana sih? Sion itu adalah Yerusalem. Jadi kalau menghadap Allah itu ya di Sion. Jadi
kiblat Allah itu Yerusalem. Nah, sedangkan orang Samaria punya kiblat sendiri di Gunung Gerizim. Nah, kiblat dalam bahasa Ibrani itu adalah Misrah. Nah, Misrah itu arti harfiahnya itu timur. Jadi tanda kiblat yang biasanya untuk orang-orang Yahudi diaspora, mereka itu berdoa itu pakai kiblat. Dan kiblat itu namanya Misrah. Yang orang Yahudi ini menghadap berdoa dengan menghadap ke letak Bait Allah. Nah, kata Mizrah itu mengacu pada dinding sinagoga yang menghadap ke timur, seperti halnya yang ditulis dalam Yeskiel 47 ayat 1. Nah, jadi timur ini penting sekali. Ya. Timur bahasa Ibrani-nya itu bisa bisa disebut dengan Misrah atau Kadim, ya, timur juga. Jadi arah kiblat dalam bahasa Ibrani, mereka juga punya kiblat, jadi bukan orang Muslim saja, karena sebenarnya sejatinya yang namanya arah kiblat ini justru ada sejak zamannya Raja Daud, ya. Islam kan baru muncul pada abad ke-7 Masehi, ya, sedangkan Daud itu 10 abad sebelum Masehi, ya kan? Nah, jadi tentu saja yang orang Israel ini akan lebih dulu memiliki kiblat. Nah, kiblat menjadi pindah, kenapa? Karena ada konflik antara orang Yahudi dengan orang Samaria, yang dimana orang Samaria itu nggak mau mengakui ada keunggulan dari dinasti Daud. Dan kemudian dengan acuan Ulangan 11 ayat 29, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim. Maka disinilah orang-orang Samaria itu menaruh gunung Gerizim itu sebagai kiblat bagi orang Samaria sendiri. Nah, di sini ada konflik. Maka kemudian diluruskan oleh Tuhan Yesus bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, Yehuda ya merujuk kepada Kejadian 49 ayat 10 yang dimana berkat kerajaan itu tidak akan lepas dari orang-orang Yahudi atau Yehuda. Nah, kemudian sekarang Tuhan Yesus mengatakan, tidak akan ada lagi kiblat. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kalau penyembahan dalam roh dan kebenaran, nggak perlu ada kiblat. Tetapi saatnya akan datang yang sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, sebab ya Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah Allah dalam roh yang kebenaran, Tuhan tidak lagi dibatasi dengan kiblat, bukan? Dan Tuhan itu merindukan penyembahan yang demikian. Bahkan selanjutnya pada ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Nah, sebelumnya si perempuan itu mengatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu pada kami. Dan kemudian Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, kata akulah dia itu dalam ilmu teologi, kalau kita membaca ini dalam bahasa asli, itu ditulis dengan ego eimi atau anihu dalam bahasa Ibrani. Nah, anihu di sini adalah ucapan keilahian. Nah, di sini sekaligus mengatakan bahwa akulah kiblat itu. Jadi sekarang kiblatnya bukan Yerusalem, sekarang kiblatnya bukan Shechem atau di Gunung Gerizim, tetapi akulah kiblat itu yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Anda mau menghadap ke selatan, Anda mau menghadap ke utara, ke barat, ke timur, suka-suka. Tuhan itu roh, tidak dibatasi oleh kiblat. Nah, bahkan ada sesuatu yang menarik sekali ya dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 24. Itu mengungkapkan segala sesuatu yang lebih besar yang mengarah pada Kristus,
bahwa Kristus itu lebih besar dari Musa, dia adalah kiblat kita. Ya, perjanjian baru lebih besar daripada perjanjian lama, darah yang benar dari darah Yesus Kristus itu benar-benar darah yang lebih besar daripada darahnya orang benar yang zaman dahulu, yaitu Habel. Dan kalau Anda membaca Ibrani 12:1 sampai 24 ini, Anda akan melihat bahwa tidak akan lagi ada kiblat yang fisik karena ibadah kita itu mengarah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, setelah bercakap-cakap demikian, kemudian murid-murid Yesus itu datang dan mereka terheran-heran, ya. Kok Yesus sedang bicara dengan perempuan Samaria? Kan nggak boleh. Itu kan ini, kita kan nggak kumpul sama mereka. Nah, ketika murid-muridnya datang, terus si perempuan ini langsung bertindak sebagai seorang penginjil dan dia itu memanggil orang-orang sekampungnya itu untuk datang kepada Yesus untuk menerima berita keselamatan itu. Nah, inilah yang menjadi satu konsiderasi buat saya, bahwa perempuan ini pastilah perempuan baik-baik. Kalau dia perempuan doyan kawin atau dia seorang pelacur, emangnya mau itu orang sekampung itu diajak sama pelacur untuk ketemu? Itu ada nabi di situ. Ah, kamu mah orang nggak benar gitu. Tetapi kalau dia orang yang benar dan dia orang menderita dan sekarang sedang merawat seorang laki-laki yang bukan suaminya, dan orang kampung itu tahu, dan perempuan ini kemudian mengundang, ayo yuk kita datang. Ada seorang nabi, dan dia adalah seorang Mesias. Dan ini diungkapkan oleh perempuan itu yang secara instan menjadi seorang penginjil. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Mesias itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Jadi perempuan ini memberikan dampak bagi orang-orang sekampungnya itu untuk datang kepada Yesus. Mungkinkah ini dilakukan oleh seorang perempuan tunasusila? I don't think so. Nah, sekarang simbol yang lain. Jadi ada di sini antara hubungan Yusuf, ya, putra dari Yakub, dengan perempuan Samaria yang sama-sama pernah menderita dan sama-sama menjadi saluran bagi keselamatan. Kita ingat bahwa sebelumnya bahwa Yusuf itu menerima berkat yang khusus dari ayahnya sebelum ayahnya itu mati. Bahwa ia akan menjadi pohon anggur yang dahan-dahannya akan naik mengatasi tembok. Tembok apa sih? Tembok perbedaan antara konflik orang Yahudi dengan orang Samaria. Nah, di situ perempuan Samaria ini, yang seorang perempuan adalah simbol dari jemaat Kristus yang menjadi mempelai perempuan dari Kristus, itulah dipilihnya perempuan ini untuk bercakap-cakap dengan Yesus untuk mengadakan perjanjian Yehosua yang kedua, karena dia seolah-olah seperti pohon anggur yang bisa naik, merambat, yang melintasi dahan-dahannya itu melintasi tembok-tembok perbedaan, tembok-tembok perpecahan. Dan Tuhan sendiri, dia adalah empunya dari pokok anggur itu. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ada hubungan banyak sekali simbol-simbol yang ada di Yohanes pasal 14 itu, suatu rekonsiliasi antara Yesus yang Yahudi, murid-murid Yesus yang Yahudi, dengan perempuan Samaria itu yang juga membawa orang-orang sekampungnya itu untuk datang di situ. Disitulah terjadi satu rekonsiliasi antara Yahudi dan Samaria, dan pokok anggur itu merambat melintasi tembok. Luar biasa bukan? Jadi kita melihat di sini bahwa perjanjian Yehosua yang kedua
berisi 3 pokok yang penting. Yang pertama adalah akulah Mesias. Yang kedua, tidak ada kiblat. Yang ketiga adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran ini ya membawa umat Tuhan untuk masuk ke olam haba. Nah, olam haba itu adalah bahasa Ibrani untuk word to come, atau dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dengan langit baru dan bumi yang baru, yang dimana di situ tidak akan lagi ada perkabungan, tidak akan lagi ada ratap tangis, tidak akan ada lagi duka cita. Dan sesuatu yang lama itu sudah berlalu, karena kita akan bersama-sama masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan, yang sifatnya kekal, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Demikian Novita, kita boleh bertanya jawab setelah ini. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali Ibu Rita Wahyu. Materinya sangat insightful sekali ya.